Di dalam kamar, ayah dan ibu tampak sibuk memindahkan lemari tua yang sudah reot. Di dekat lemari itu, ada sebuah cermin besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cermin itu tampak mencolok dengan ukiran aneh di setiap sudutnya. Dan di atasnya, tergantung pisang yang baru saja diambil dari pohon. Aku merasa bingung dan sedikit curiga. "Bu, Pak, kenapa menggantung pisang di dalam kamar?" Tanyaku akhirnya. Tak bisa menahan rasa penasaran. Ayah dan ibu yang tampak serius tiba-tiba terkejut mendengar suaraku. Dengan sedikit tergagap, ayah menjelaskan bahwa cermin itu adalah barang dari rumah Pak Ibrahim yang ditinggalkan karena tidak sempat dibawa. Ia mengatakan bahwa Pak Ibrahim mengizinkan untuk membawa barang-barang yang tertinggal, termasuk cermin besar itu. Aku kembali memandangi cermin besar itu. Ukurannya yang sangat besar dan ukirannya yang rumit di setiap sudutnya membuat cermin itu terlihat antik dan mahal. Kilauan kaca yang tertangkap dari lampu redup di kamar. Cermin ini tanpa diragukan lagi pasti bernilai tinggi jika dijual. Namun ada sesuatu yang membuatku heran. Bagaimana mungkin Pak Ibrahim begitu saja memberikan barang berharga seperti ini kepada Bapak? Aneh, sungguh aneh, pikirku sambil terus memandangi cermin itu dengan penuh tanda tanya. Sudah, jangan bengong seperti itu. Cepat ganti baju dan mandi, setelah itu langsung makan. Bapakmu itu loh, sudah membawa ayam goreng dari kota untuk kita makan. Suara ibu tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Tanpa menunggu respon, ia menyuruhku mengganti baju seragam sekolah yang masih melekat di tubuhku. Sore hari sudah mulai beranjak gelap perlahan namun pasti. Aku bisa melihat dari celah jendela bagaimana malam mulai merayap, menyelimuti desa kecil tempatku tinggal. Di luar rumah hanya ada titik-titik cahaya redup dari lampu rumah warga yang letaknya berjauhan. Kampung ini, seperti banyak kampung lainnya, memiliki pola yang sama. Rumah-rumah yang berdiri berjauhan dipisahkan oleh hamparan ladang dan kebun. Hanya ada beberapa keluarga besar yang rumahnya berdekatan, biasanya rumah dengan banyak anak dan cucu yang tinggal bersama. Malam di kampung, kami selalu datang dengan keheningan yang menekan. Tidak ada deru kendaraan atau hiruk-pikuk kota. Yang terdengar hanya suara alam, jangkrik yang bernyanyi tiada henti, kodok yang bersahutan di pinggir sawah, dan sesekali suara burung hantu yang mengagetkan malam dengan teriakan parau. Suara-suara itu menambah suasana mencekam, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan keheningan malam di desa. Malam itu, seperti biasanya, aku tidak bisa tidur lebih awal. Ada beberapa tugas sekolah yang harus kuselesaikan, dan aku terhanyut dalam tulisan dan buku pelajaran. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan tiba-tiba perutku terasa keroncongan. Meskipun sore tadi aku sudah makan ayam goreng yang dibawa bapak, rasanya masih ada sedikit ruang di perutku untuk menambah. Aku ingat ada beberapa potong ayam yang masih tersisa di dapur, dan dengan niat itu aku bangkit dari meja belajar. Perlahan, aku membuka tirai kamarku dan melangkah keluar menuju dapur. Namun, saat berjalan melewati ruang tengah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suasana yang seharusnya biasa saja kini berubah menjadi berat, menekan dari segala arah. Setiap langkah yang kuambil terasa semakin sulit, seolah-olah ada beban yang tiba-tiba menghimpit punggungku, menahan setiap gerakanku. Jantungku berdetak lebih cepat, dan napasku terasa semakin berat. Ruangan ini kosong, namun entah mengapa terasa sesak, seolah ada banyak orang yang tidak terlihat memenuhi setiap sudutnya. Tubuhku semakin terasa kaku, namun aku memaksakan diri untuk terus melangkah, meskipun setiap langkah terasa seperti memikul beban yang tak terlihat. Kegelapan di sekitar semakin terasa menakutkan. Aku terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Seluruh inderaku mendadak siaga. Suasana di dalam rumah ini tidak seperti biasanya. Aku terbiasa terjaga,
hingga larut malam untuk belajar. Namun, belum pernah merasakan hal yang menakutkan seperti ini. Perlahan-lahan, hidungku menangkap aroma yang semakin familiar. Aroma bunga melati, harum namun menusuk, sama persis dengan bau yang sering kurasakan setiap kali melewati pemakaman. Bau ini semakin lama semakin kuat, hingga membuatku merinding. Napasku tersendat, dan pandanganku mengarah ke satu tempat, kamar Bapak. Dari sanalah bau itu berasal, menguar begitu pekat hingga membuatku ingin muntah. Jantungku berdetak semakin kencang, seiring dengan munculnya rasa takut yang semakin menguasai. Apa yang sedang terjadi di dalam kamar itu? Pikiran-pikiran aneh memenuhi benakku. Perlahan, rasa ingin tahuku mendorongku untuk mendekat, meskipun tubuhku terus menolak. Kaki-kakiku terasa berat, seolah ada kekuatan yang berusaha menahanku agar tidak mendekati kamar itu. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku, dan aku terus melangkah maju, meskipun setiap langkah terasa semakin sulit. Akhirnya, aku sampai di depan kamar Bapak. Kamar itu tertutup tirai berwarna hijau tua, sama seperti biasanya. Namun kini tirai itu tampak menyeramkan. Bau bunga yang menyengat semakin kuat di depan tirai, membuat perutku semakin mual. Aku ragu, namun pada saat yang sama, aku merasa harus mengetahui apa yang terjadi di balik tirai ini. Dengan tangan gemetar aku mengangkat tirai perlahan. Mataku terbelalak saat pemandangan di balik tirai terbuka di depan mataku. Tumpukan uang berwarna merah dan biru berserakan di seluruh kamar. Uang itu memenuhi kasur, lantai, bahkan menumpuk di atas lemari yang penuh dengan dus sepatu. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Dari mana datangnya semua uang ini? Lebih mengerikan lagi, Bapak dan Ibu tampak duduk di depan cermin besar, tersenyum lebar sambil menciumi tumpukan uang itu. Di sekitar mereka, terlihat pisang yang sudah dikupas, menyisakan kulit yang berserakan di lantai. Tubuhku terasa membeku. Apa yang sedang terjadi di sini? Pikiranku dipenuhi oleh kebingungan. Namun sebelum sempat aku berkata apa-apa, Ibu tiba-tiba bangkit dan berjalan cepat ke arahku. Dengan gerakan lembut, Ibu mendorongku mundur, seolah ingin menjauhkanku dari apa yang baru saja kulihat. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu, Bapak berdiri di pintu kamar, menatapku tanpa ekspresi, sebelum akhirnya menarik tirai dengan pelan, menutup kembali pemandangan aneh itu dari pandanganku. Saat itu, entah mengapa, aku tiba-tiba tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi semalam. Semua terasa kabur, seolah-olah aku hanya bermimpi. Ketika aku sadar, aku sudah berada di dalam kamar, terbangun oleh kicauan burung yang menyapa pagi. Suara merdu itu memecah keheningan dan membuatku terjaga. Sejenak aku merasa bingung. Tubuhku masih terasa lelah, namun pikiran terus melayang-layang pada bayangan yang kulihat semalam. Apakah semua yang terjadi benar-benar hanya mimpi? "Ning, ayo sarapan. Siap-siap sekolah," teriakan Ibu dari ruang tengah membuyarkan lamunanku. Suaranya terdengar riang, seolah tidak ada yang aneh atau ganjil. Aku bergegas bangun, segera mengenakan seragam, dan berlari menuju ruang tengah. Namun, begitu sampai di sana, keherananku semakin bertambah. Rumah tampak begitu biasa, tidak ada jejak dari apa yang kulihat semalam. Semua tampak seperti sedia kala, tertata rapi dan bersih. Tidak ada uang yang berserakan, tidak ada bau bunga melati, dan Bapak yang kemarin begitu aneh, kini duduk di kursi sambil tersenyum melihatku. Aku berdiri sejenak, merasa bimbang. Jika memang itu hanya mimpi, kenapa semuanya terasa begitu nyata? Pemandangan semalam masih terbayang jelas di pikiranku, terutama saat aku melihat Bapak dan Ibu menciumi tumpukan uang di depan cermin besar itu. Meskipun kini suasana rumah tampak biasa saja, pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan hal aneh yang terjadi. Tapi aku mencoba untuk bersikap wajar, seolah tidak ada yang terjadi. Sepanjang hari, Ibu tampak sibuk di rumah. Saat aku pulang dari sekolah, suasana rumah terasa lebih cerah.
Bau masakan tercium dari dapur, dan aku melihat sayuran segar, daging, ikan, serta berbagai bahan makanan menumpuk di sana. Ibu terlihat riang, sibuk mempersiapkan makan malam. Namun, anehnya, Bapak tidak terlihat di siang itu. Ketika kutanya, Ibu menjelaskan bahwa Bapak sedang bekerja mengurus kebun pisang di kampung sebelah. Setiap kali pulang, katanya, Bapak selalu membawa satu tandan pisang yang digantung di kamar. Pisang-pisang itu, meski selalu ada, tidak pernah dimakan oleh kami. Setiap kali Bapak pulang, ia langsung membawa tandan pisang ke kamar dan menggantungnya di dekat cermin besar yang kini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kamar mereka. Suasana rumah memang lebih cerah, seolah-olah keadaan keuangan kami meningkat. Bapak kini punya penghasilan tetap, bahkan mungkin lebih dari cukup dibandingkan saat ia membajak sawah yang sering kali gagal panen. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Setiap malam, suasana rumah berubah. Ada keheningan yang berbeda, seolah ada banyak mata yang mengawasi setiap gerakanku. Meski aku tidak melihat siapapun. Sikap Bapak dan Ibu juga mulai berubah. Setiap malam, mereka selalu menyuruhku tidur lebih awal. Bahkan seringkali mereka melarangku masuk ke kamar mereka. Ibu berdalih bahwa mereka ingin punya anak lagi, seorang adik kecil untukku. Mereka beralasan bahwa mereka butuh privasi untuk menjalankan program kehamilan. Namun, alasan itu terdengar terlalu aneh bagiku. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan semua ini, terutama tentang pisang yang selalu dibawa Bapak dan digantung di dekat cermin besar pemberian Pak Ibrahim. Hari demi hari berlalu, dan meskipun suasana rumah terlihat semakin bahagia, dapur yang kini dipenuhi dengan peralatan baru, atap rumah yang bocor sudah diperbaiki, dan tembok-tembok yang dulunya kusam kini berwarna segar setelah dicat ulang, aku tetap merasa ada yang salah. Keanehan di malam hari terus menghantuiku. Ibu seringkali memeriksa kamarku untuk memastikan aku tidur sebelum jam 10 malam. Bahkan Bapak terlihat marah setiap kali aku begadang untuk menyelesaikan tugas sekolah. Alasan yang selalu mereka berikan tetap sama. Ibu sedang menjalani program kehamilan, dan aku tidak boleh mengganggu mereka. Seminggu setelah kejadian aneh itu, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Saat aku pulang dari pengajian rutin di surau, aku melihat bayangan-bayangan kecil melompat di antara pepohonan dekat rumah. Bayangan itu bergerak lincah, seperti kera kecil yang berkeliaran di sekitar halaman rumah kami. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, berpikir bahwa mungkin kera-kera itu datang untuk mencari makan. Lagi pula, Bapak sering membawa pisang ke rumah. Setiap hari, mungkin itulah yang menarik mereka. Namun malam itu sesuatu yang tidak pernah kuharapkan terjadi. Aku terbangun di tengah malam oleh suara gaduh dari dapur. Rasa penasaran membawaku mengintip dari balik pintu kamar. Rumah begitu gelap, semua lampu telah dipadamkan. Hanya ada cahaya remang-remang dari luar yang sedikit menerangi ruangan. Di tengah kegelapan, aku melihat bayangan besar di dapur. Bayangan itu bergerak dengan cepat, makan dengan rakus. Aku mengumpulkan keberanian untuk melangkah ke arah dapur. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku menyalakan lampu. Apa yang kulihat membuat darahku membeku. Di depan mataku, berdiri sosok besar dengan bulu coklat kehitaman yang tebal menutupi seluruh tubuhnya. Sosok itu membelakangiku, memakan pisang dengan rakus. Ekornya yang panjang dan tebal terurai di lantai, sementara tangan dan telapak kakinya yang keriput dan berkuku tajam terlihat jelas. Kulihat banyak kulit pisang berserakan di sekelilingnya, mengingatkanku pada mimpi tentang uang yang berserakan di kamar Bapak. Rasa takut segera merasukiku. Tubuhku gemetar saat sosok itu tiba-tiba sadar akan kehadiranku. Dengan gerakan cepat, ia berbalik, memperlihatkan wajah yang mengerikan. Matanya melotot tanpa kelopak, hanya bola mata yang menonjol keluar. Wajahnya seperti kera besar, namun ada sesuatu yang lebih menakutkan. Wajah itu terlihat pucat,
dan giginya mencuat keluar seperti taring. Sosok itu menatapku dengan tajam, penuh kemarahan. Mulutnya menganga, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Aku mundur beberapa langkah, napasku tersengal-sengal. Ketakutan mulai menguasai seluruh tubuhku. Makhluk itu tampak semakin marah. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan pisang yang dipegangnya ke arahku, membuatku terkejut dan segera berbalik. Aku berlari ke dalam kamar, jantungku berdegup semakin kencang. Tubuhku gemetaran. Pikiranku dipenuhi oleh satu pertanyaan yang terus berulang. Kenapa ada makhluk seperti ini di rumahku? Keringat dingin segera membasahi tubuhku, dan napasku mulai terasa semakin berat. Bulu kuduku berdiri, seluruh tubuhku merinding seakan ada sesuatu yang menyerangku dari dalam. Aku segera duduk, menyenderkan punggungku pada dinding kamar yang dingin. Tanganku kutautkan di dada, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdebar begitu kencang. Namun, suasana yang tadi riuh oleh suara gaduh dari dapur mendadak sunyi. Keheningan tiba-tiba menyelimuti rumah, seolah seluruh kehidupan di dapur lenyap begitu saja. Tidak ada lagi suara makhluk itu. Hanya satu hal yang masih jelas terasa, bau bunga pemakaman yang tiba-tiba menyergap hidungku. Bau itu yang sangat familiar, menyusup melalui udara, membuat kepalaku pening dan mataku berat. Perlahan, rasa kantuk mulai menyerang, seakan-akan aroma itu menarikku ke dalam tidur. Tak lama kemudian, mataku pun terpejam, dan aku tertidur dengan sendirinya, bersandar pada dinding kamar. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara bapak yang terdengar marah. Suara keras itu menggelegar, memecah keheningan pagi, dan membuatku tersentak dari tidurku. Samar-samar, aku mendengar bapak menyebut kata pisang. Suaranya semakin jelas ketika menyebut bahwa ibu lupa memindahkan pisang yang disimpan di dapur ke kamar. Aku terkejut mendengar itu. Seketika, aku tersadar bahwa apa yang kulihat semalam bukan sekadar mimpi buruk. Aku segera bangun dari tempat tidur dan bergegas keluar kamar. Di ruang tengah, aku melihat ibu sedang membersihkan kulit-kulit pisang yang berserakan di lantai dapur. Persis seperti yang kulihat tadi malam. Jantungku berdegup kencang. Ini semua benar-benar nyata. Apa yang kulihat semalam bukanlah halusinasi atau mimpi. Makhluk itu, sosok kera besar dengan bulu tebal, benar-benar ada di dapur semalam. Saat melihatku, bapak dan ibu tampak terkejut. Mereka sepertinya tidak menyangka aku sudah bangun. Dengan canggung, mereka mengalihkan pembicaraan yang tadi sempat kudengar. Namun, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kejadian itu, suasana di rumah semakin terasa menyeramkan. Banyak hal aneh yang mulai terjadi. Aku sering melihat bayangan kera-kera kecil melompat-lompat di sekitar rumah. Di malam-malam tertentu, bau menyengat yang sama seperti bunga pemakaman kembali mengisi udara di dalam rumah, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Bapak dan ibu pun semakin sering menyuruhku untuk tidur lebih awal. Bahkan terkadang bapak akan marah jika aku masih terjaga lewat pukul 8 malam. Saat mengaji di surau, aku mendengar percakapan anak-anak lain yang membicarakan hilangnya uang milik beberapa warga kampung. Mereka bercerita bahwa ada yang sempat memergoki seekor hewan mirip kera kecil memasuki rumah warga dan kemudian menghilang. Kata-kata mereka membuat pikiranku berkelana. Aku teringat makhluk kera besar yang kulihat di dapur, serta perubahan aneh yang terjadi di rumah sejak bapak pulang dari rumah Pak Ibrahim. Apa mungkin bapak terlibat dalam pesugihan seperti yang pernah dituduhkan kepada Pak Ibrahim? Pikiranku dipenuhi oleh dugaan-dugaan yang semakin membuatku gelisah. Aku ingin sekali bertanya kepada Pak Ustadz Darmaji tentang segala keanehan yang terjadi di rumahku. Namun, setiap kali aku berniat untuk berbicara, ada sesuatu yang menahan lidahku. Tubuhku seakan menolak untuk mengungkapkan kecurigaanku. Sehingga akhirnya, aku hanya bertanya hal umum kepada Pak Ustadz Darmaji,
Bagaimana agar terhindar dari kehilangan uang yang semakin sering terjadi di kampung? Pak Ustadz menjawab dengan lembut, mengatakan bahwa mengaji di setiap malam adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari gangguan makhluk-makhluk jahat. Aku mengangguk mendengar nasihatnya dan mencoba mengikuti saran tersebut, meskipun masih banyak pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Sejak malam itu, aku mulai rutin mengaji setelah pukul 7 malam hingga sekitar pukul 9. Perlahan-lahan, suasana rumah yang tadinya terasa menakutkan berubah menjadi lebih tenang. Aku tidak lagi mendengar suara gaduh di tengah malam, dan bau aneh yang sering tercium di rumah pun mulai menghilang. Beberapa hari berlalu dengan damai. Tidak ada lagi bayangan-bayangan aneh, dan aku mulai merasa lega. Sepertinya apa yang disarankan Pak Ustadz benar-benar membawa perubahan positif. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika aku bersiap-siap untuk mengaji, Bapak tiba-tiba melarangku untuk pergi. Dengan nada marah yang tidak biasa, ia berkata bahwa aku tidak boleh mengaji malam itu. Aku tertegun mendengar suaranya yang keras, dan sebelum sempat bertanya lebih lanjut, ibu menambahkan bahwa aku lebih baik tidur sebelum pukul 8 malam. Aku tidak bisa memahami alasan di balik larangan ini. Perubahan sikap bapak dan ibu yang drastis membuatku bingung. Mengaji yang sebelumnya mereka anjurkan dengan penuh semangat, kini tiba-tiba menjadi sesuatu yang terlarang di rumah kami. Kemarahan mulai berkobar di dalam diriku. Bagaimana mungkin bapak dan ibu melarangku untuk mengaji? Padahal mereka sendiri yang sejak kecil menyuruhku untuk mengikuti pengajian di surau bersama Pak Ustadz Darmaji. Ini adalah pertama kalinya aku melihat bapak dan ibu bersikap seperti ini. Larangan untuk mengaji, yang bagi mereka dulu adalah hal penting, kini tampaknya menjadi masalah. Suasana yang sempat tenang setelah aku rutin mengaji seolah tidak disukai oleh mereka. Kecurigaanku semakin menguat seiring waktu berlalu. Pikiran tentang pesugihan yang mungkin dilakukan oleh bapak dan ibu terus menghantui benak. Setiap malam, ketika aku mulai mengaji di rumah, amarah bapak semakin tampak. Dia seringkali mengomel, bahkan melarangku untuk mengaji lagi dengan alasan yang terus-menerus sama. Aku harus cepat tidur karena besok harus bersekolah. Kata-kata itu yang awalnya terasa wajar, kini terdengar seperti dalih yang disembunyikan. Aku yang marah dan frustasi akhirnya berlari ke kasur, menutup diriku dengan selimut hingga menutupi seluruh tubuh, berharap bisa menghilang dari semua kebingungan dan rasa takut yang terus menyerang. Namun, meski tubuhku bersembunyi di balik selimut, perasaanku tetap gelisah. Aku bisa merasakan ibu dan bapak memperhatikan. Mereka menungguku hingga benar-benar tertidur. Suara langkah mereka yang pelan terdengar samar, namun aku tahu mereka ada di dekat pintu kamarku, sesekali melirik jam dinding dengan wajah cemas. Ada sesuatu yang tidak mereka ungkapkan, sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Setiap kali ibu melihat jam, tatapannya berubah menjadi resah, dan bapak pun sesekali berbisik, menunjukkan jam di sudut kamar. 1 jam berlalu, dan rasa marah yang kurasakan perlahan berubah menjadi kantuk. Akhirnya, aku menyerah pada rasa lelah, terlelap di bawah pengaruh tidur yang menyerangku. Namun, tepat di tengah malam, sekitar pukul 12, ada dorongan aneh dari dalam tubuhku yang membuatku tiba-tiba terbangun. Mataku terbuka lebar, dan seketika, suasana rumah terasa mengerikan. Rumah yang biasanya hangat dan nyaman kini kembali dipenuhi dengan kegelapan yang pekat. Keheningan malam terasa begitu menekan, membuatku merasa seperti ditinggalkan oleh semua kehidupan. Dan di antara kegelapan itu, bau bunga pemakaman yang familiar kembali memenuhi udara. Aroma menyengat itu segera membuatku sadar sepenuhnya, dan aku tahu sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di dalam rumah. Dengan perasaan was-was, aku turun dari tempat tidur. Pikiran tentang rumor pesugihan yang beredar di kampung, tentang uang warga yang hilang secara misterius, terus berputar di benak. Aku
Aku tidak ingin percaya pada rumor itu. Namun, semua hal yang terjadi belakangan ini seperti mulai membuktikan kebenarannya. Cerita tentang kera-kera yang melompat di atap rumah warga sebelum mereka kehilangan uang, tentang tempat penyimpanan uang yang berubah menjadi kulit pisang, dan penampakan kera besar di sekitar kampung, semua itu kini terasa semakin dekat denganku. Apa yang kulihat di dapur beberapa malam lalu, makhluk besar berbulu seperti kera, membuatku yakin bahwa ada kaitan antara semua kejadian ini dan cermin besar yang dibawa Bapak pulang dari rumah Pak Ibrahim. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu aku harus mengumpulkan keberanian. Dengan perlahan, aku membuka tirai kamar dan melangkah keluar menuju ruang tengah. Suasana rumah terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Keheningan yang melingkupi rumah kini dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman. Seperti ada banyak mata yang memperhatikan setiap langkahku. Cahaya lampu yang biasanya menerangi rumah kini padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan, dan aku hanya bisa meraba-raba dalam kegelapan, berusaha mengendalikan ketakutan yang merayap di dalam diriku. Saat aku berjalan menuju kamar orang tuaku, tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Suara hewan buas terdengar dari dalam kamar mereka. Suara itu disertai dengan suara gaduh, benda-benda yang terjatuh, lompatan-lompatan yang menabrak perabotan di dalam kamar. Suara ini membuat jantungku berdegup semakin kencang. Aku terhenti sejenak, mendengarkan lebih seksama. Suara gaduh ini tidak terdengar sampai ke kamarku, meskipun kamar kami tidak terlalu jauh. Pikiran tentang pesugihan yang dibicarakan di surau semakin kuat menyeruak dalam benakku. Kata-kata anak-anak lain tentang kera besar yang muncul di kampung, tentang kehilangan uang secara misterius, kini terasa masuk akal. Namun, aku masih berusaha menolak keyakinan itu. Aku ingin percaya bahwa orang tuaku tidak terlibat dalam sesuatu yang gelap seperti pesugihan. Namun, setiap langkah yang kuambil mendekati kamar mereka semakin menguatkan kecurigaanku. Aku terus melangkah, meskipun tubuhku gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan kakiku untuk tidak melangkah lebih jauh. Satu langkah, dua langkah, dan akhirnya aku berhenti di langkah ketiga. Hatiku berdebar keras. Ada perasaan yang menahan, seolah-olah tubuhku tahu bahwa apa yang akan kulihat di depan sana adalah sesuatu yang tidak ingin kulihat. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Dan setelah menarik napas dalam-dalam, aku berlari ke depan pintu kamar orang tuaku dan dengan cepat membuka tirai kamar mereka. Apa yang kulihat di dalam kamar mereka membuat darahku membeku. Di sana, di tengah ruangan yang suram, ibu duduk telanjang bulat di depan cermin besar. Cermin itu, yang dibawa bapak dari rumah Pak Ibrahim, memantulkan sosok ibu yang tampak kecil dan rapuh. Namun, yang membuatku ngeri adalah apa yang sedang dilakukan ibu. Ia tidak sekadar duduk, tetapi ia bersujud dan membungkukkan badannya, seperti menyembah-nyembah cermin itu. Berkali-kali ia membungkuk, bersujud dengan tubuh yang tanpa busana. Setiap gerakannya tampak seperti ritual aneh, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di depan mataku, ibu yang selama ini kukenal, kini berubah menjadi sosok asing yang melakukan hal-hal yang tidak bisa kupahami. Aku berdiri di ambang pintu, tak mampu bergerak atau berkata-kata. Pemandangan itu begitu mengejutkan dan menakutkan. Aku tidak hanya menyaksikan ibu yang telanjang bersujud di depan cermin besar itu, tapi juga bapak yang bertingkah seperti kera. Tubuh bapak tampak tidak seperti biasanya. Dengan jongkok, ia melompat-lompat ke sana kemari, bergerak liar di atas kasur dan mengelilingi ibu. Setiap lompatan diiringi oleh gerakan tangannya yang menggaruk kepala dan tubuh, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi seekor kera. Pemandangan ini membuatku terperangah. Mataku tidak bisa berpaling dari kenyataan aneh yang terhampar di depan mata. Di sekeliling mereka, uang-uang berwarna merah dan biru berserakan di lantai, bercampur dengan kulit pisang yang tampak begitu banyak. Di beberapa sudut, aku melihat kulit-kulit pisang setengah berubah
menjadi lembaran uang. Seakan-akan ada kekuatan magis yang melingkupi ruang ini. Namun, apa yang benar-benar membuatku ngeri adalah sosok yang berdiri di balik cermin besar itu. Makhluk yang tampak tidak asing, seperti bayangan samar yang selalu ada namun tak pernah terlihat jelas. Dia berdiri dengan angkuh, seakan menjadi pusat dari semua ritual yang dilakukan oleh bapak dan ibu. Bapak terus melompat-lompat seperti kera, dan ibu terus bersujud, menyembah sesuatu yang tampaknya tidak terlihat oleh manusia biasa. Jantungku berdegup kencang, rasa takut menyelimuti setiap inci tubuhku. Namun di saat yang sama, rasa ingin tahu semakin membuncah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang selama ini kudengar tentang hilangnya uang, cerita-cerita tentang kulit pisang yang berubah menjadi uang, semua itu nyata. Dan pusat dari semua ini adalah keluargaku sendiri. Semua yang kulihat di depan mataku mengonfirmasi satu hal yang paling kutakutkan. Pesugihan ini nyata dan bapak serta ibu terlibat di dalamnya. Seluruh keanehan yang terjadi selama ini, mulai dari cermin besar hingga pisang yang selalu dibawa pulang oleh bapak, semua itu adalah bagian dari perjanjian gelap yang mereka buat dengan makhluk dari cermin. Saat rasa takut berubah menjadi kemarahan, aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku berteriak, mencoba menghentikan apa yang mereka lakukan. Ibu, bapak, hentikan perbuatan ini sekarang, teriakku dengan suara parau yang menggema di ruangan. Ibu, yang sedang bersujud tanpa sehelai benang pun, langsung berdiri dan menoleh ke arahku. Wajahnya tampak kosong, seakan terkejut, namun tidak sepenuhnya sadar. Makhluk berbentuk kera yang berada di balik cermin tiba-tiba menghilang seketika, seperti asap yang lenyap ditiup angin. Namun, yang terjadi berikutnya membuatku semakin terkejut. Bapak yang tadi melompat-lompat dengan beringas mendadak muntah darah. Cairan merah pekat keluar dari mulutnya dan membasahi kasur, menyembur di antara uang-uang yang berserakan di sana. Tubuhnya tiba-tiba kejang-kejang, menggigil hebat, dan mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah. Aku hanya bisa terpaku saat melihat tubuhnya tersungkur, jatuh dari kasur ke lantai dalam keadaan telanjang. Ibu yang panik segera berlari mendekat, mengabaikan kehadiranku sepenuhnya. Tangisannya pecah dan ia berusaha membangunkan bapak yang tak sadarkan diri. Suasana dalam kamar berubah menjadi mencekam. Kulihat ibu berjuang memulihkan bapak, tapi kondisinya tidak berubah. Malam itu, bapak tetap tidak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Saat pagi datang, warga desa berdatangan setelah mendengar kabar bahwa bapak jatuh sakit. Mereka membawa tandu, dan dengan bantuan Pak Ustadz Darmaji, mereka mengangkat bapak keluar rumah untuk membawanya ke pengobatan. Namun, sebelum warga membawa bapak, Pak Ustadz sempat menoleh ke arah cermin besar itu. Tatapannya berubah tajam. Ia sepertinya memahami bahwa cermin ini bukan sekadar hiasan biasa. Dengan sigap, ia mengambil sebuah benda dari lantai dan melemparkannya ke arah cermin, seolah ingin menghancurkannya. Akan tetapi, ibu segera menghalangi, berkata bahwa cermin itu tidak boleh dipecahkan begitu saja. Pak Ustadz tampak kesal, namun ia akhirnya mundur. Tatapannya tetap tajam, dan dia hanya memerintahkanku untuk segera membereskan uang-uang yang berserakan sebelum lebih banyak warga datang. Setelah bapak dibawa oleh warga, Pak Ustadz memerintahkan semua orang untuk kembali ke rumah masing-masing, mempercayakan perawatan bapak sepenuhnya kepadanya. Hingga akhirnya hanya tersisa aku, ibu, dan Pak Ustadz di dalam rumah. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Pak Ustadz yang tadinya tersenyum ramah kepada warga, kini berubah. Tatapannya jauh lebih serius, terutama ketika ia melihat ibu dan aku yang berada di dalam ruangan. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, Pak Ustadz berkata, "Jiwa bapakmu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah dibawa oleh siluman yang tinggal di dalam cermin itu. Sekarang dia telah menjadi budak dari makhluk yang melakukan perjanjian dengannya.
Aku hanya bisa terdiam mendengar pernyataan itu. Perasaan takut dan bingung bercampur aduk dalam benakku. Pak Ustadz melanjutkan, "Aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini adalah konsekuensi dari perjanjian yang dia buat. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Jika kalian ingin mengembalikan bapakmu, ibumu mungkin bisa mencari cara, tetapi aku sudah tidak bisa terlibat lebih jauh." Setelah berkata demikian, Pak Ustadz pun pergi meninggalkan rumah kami, meninggalkan ibu, dan aku yang kini terpuruk di samping bapak yang tak sadarkan diri. Tangis ibu semakin keras, namun tiba-tiba ia mendekatiku dengan wajah penuh kemarahan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia menggenggam pundakku dengan sangat kuat, menatapku dengan mata yang berkilat-kilat marah. "Gara-gara kamu datang ke kamar tadi malam, semuanya berantakan. Ritualnya tidak selesai, dan sekarang bapakmu seperti ini." Ibu melanjutkan dengan suara bergetar, "Harusnya kamu diam saja, menikmati hasil dari uang gaib yang sudah kita dapatkan. Ini semua salahmu." Kata-kata itu menghantamku dengan keras, dan tiba-tiba segalanya menjadi jelas. Inilah harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang semu. Perjanjian dengan makhluk gaib mungkin memberikan harta, tetapi pada akhirnya penderitaan adalah bayaran yang tidak bisa dielakkan. Ya, inilah kisah keluargaku. Sebuah cerita tentang pesugihan, tentang janji yang dibuat dengan kegelapan demi harta, namun berakhir dengan kehancuran.